Tekanan Amerika Serikat terhadap Iran memasuki babak baru. Bukan hanya Teheran yang menjadi sasaran. Kini, negara-negara yang masih memiliki hubungan ekonomi dengan Iran juga berada di bawah ancaman Washington. China menjadi salah satu negara yang secara terbuka menolak tekanan tersebut. Beijing menegaskan kerja sama ekonomi dan perdagangan dengan Iran dilakukan dalam kerangka hukum internasional. Karena itu, China menilai hubungan tersebut tidak seharusnya diganggu atau dikenai tekanan sepihak oleh Amerika Serikat. Sikap itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Jian, di tengah ancaman sanksi sekunder yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Donald Trump. Lin Jian menegaskan China menolak sanksi sepihak yang dinilai tidak memiliki dasar dalam hukum internasional maupun otorisasi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Beijing tersebut menjadi respons terhadap kampanye ekonomi baru Washington untuk memutus jalur ekonomi yang menopang pemerintahan Iran. Amerika Serikat bahkan memperingatkan negara-negara yang tetap melakukan transaksi dengan Iran. China, sebagai salah satu mitra dagang utama Iran, otomatis berada dalam posisi yang sangat strategis sekaligus berisiko. Washington menginginkan tekanan ekonomi terhadap Iran semakin luas. Namun Beijing justru mengatakan tidak akan membiarkan kerjasama dengan Teheran dihentikan hanya karena tekanan Amerika. Pemerintahan Donald Trump sebelumnya meluncurkan kampanye yang disebut sebagai Menteri Keuangan Scott Bessent mengatakan operasi tersebut diarahkan untuk memutus jalur ekonomi yang dianggap penting bagi Iran. Menurut Bessent, setidaknya ada 5 sektor yang menjadi fokus tekanan Amerika Serikat. Sektor tersebut meliputi aset digital, teknologi, emas, penerbangan, dan pelayaran. Washington juga memperingatkan negara maupun perusahaan yang membantu Iran memperoleh pendapatan atau teknologi tertentu. Pesan dari pemerintahan Trump cukup tegas. Negara yang memilih bekerja sama dengan Iran disebut harus bersiap menghadapi konsekuensi dari kebijakan Amerika Serikat. Bessent juga menyatakan tidak ada pihak yang sepenuhnya kebal terhadap sanksi Amerika. Artinya, ancaman tersebut tidak hanya ditujukan kepada perusahaan Iran. Negara lain yang membantu aktivitas ekonomi Iran juga dapat masuk dalam radar Washington. China menjadi salah satu titik paling sensitif. Sebab hubungan ekonomi China dan Iran tidak hanya berlangsung dalam satu sektor. Perdagangan kedua negara mencakup energi, barang, investasi, hingga berbagai bentuk kerjasama ekonomi lainnya. Jika Washington benar-benar menerapkan sanksi sekunder secara agresif terhadap perusahaan atau lembaga China yang bertransaksi dengan Iran, persoalannya dapat berkembang menjadi konflik ekonomi yang jauh lebih besar. Lin Jian menilai pendekatan tekanan maksimum dan perang ekonomi bukan jalan keluar untuk menyelesaikan persoalan Iran. Menurutnya, sanksi ekonomi justru berpotensi meningkatkan ketegangan dan memperluas risiko ke sistem ekonomi serta keuangan global. Karena itu, Beijing mendorong semua pihak kembali menggunakan jalur dialog dan negosiasi. China juga menyerukan agar eskalasi konflik diturunkan. Bagi Beijing, penyelesaian persoalan Iran tidak seharusnya dilakukan dengan memperluas tekanan ekonomi terhadap negara lain. Sikap tersebut sekaligus menunjukkan perbedaan mendasar antara Washington dan Beijing dalam melihat cara menghadapi Iran. Amerika Serikat memilih tekanan ekonomi sebagai salah satu instrumen utama. China justru menilai tekanan tersebut dapat memperburuk situasi. Di tengah perbedaan itu, Beijing menegaskan akan mengambil langkah yang diperlukan untuk melindungi hak dan kepentingannya. Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa China tidak akan begitu saja menerima aturan yang ditetapkan secara sepihak oleh Washington. Sementara China menolak ancaman tersebut, Amerika Serikat terus memperluas tekanan. Scott Bessent mengatakan Washington telah menjatuhkan sanksi terhadap sekitar 60 entitas, individu, dan kapal yang dinilai membantu Iran. Sasaran tersebut dikaitkan dengan berbagai aktivitas, mulai dari teknologi nuklir dan rudal, operasi siber, hingga aktivitas yang menghasilkan pendapatan bagi Iran dari sektor minyak. Amerika Serikat juga memberikan batas waktu kepada sejumlah pihak untuk menghentikan aktivitas yang dianggap membantu Iran. Jika batas waktu tersebut tidak dipatuhi, Washington mengancam akan mengambil tindakan secara sepihak melalui kewenangan Departemen Keuangan AS. Namun, pemerintahan Trump belum mengungkap secara terbuka daftar seluruh negara atau perusahaan yang berpotensi menjadi sasaran. Bessent menyatakan Washington tidak akan menyebut nama-nama tertentu untuk saat ini. Kebijakan tersebut membuat pelaku usaha dan negara yang memiliki hubungan dengan Iran harus menghitung ulang risiko mereka.
sebab sanksi sekunder Amerika Serikat dapat berdampak jauh melampaui wilayah Iran. Cina kini berada di posisi yang cukup penting dalam pertarungan ekonomi ini. Di satu sisi, Beijing memiliki kepentingan untuk mempertahankan hubungan perdagangan dengan Iran. Di sisi lain, Cina juga memiliki hubungan ekonomi yang sangat besar dengan Amerika Serikat. Karena itu, ancaman sanksi terhadap perusahaan Cina yang berhubungan dengan Iran dapat menciptakan persoalan baru bagi Beijing. Namun, respons Lin Jian memperlihatkan Cina memilih untuk tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Beijing justru menekankan prinsip hukum internasional dan menolak sanksi sepihak. Ini bukan sekadar persoalan perdagangan Cina-Iran. Di baliknya terdapat pertarungan mengenai siapa yang berhak menentukan aturan ekonomi internasional. Washington menggunakan kekuatan finansial dan sistem sanksinya untuk menekan negara yang dianggap membantu Iran. Sementara Beijing menolak gagasan bahwa Amerika Serikat dapat menentukan sendiri aktivitas ekonomi negara lain. Perselisihan tersebut membuat hubungan Cina dan Amerika Serikat kembali menghadapi titik sensitif. Konflik Iran kini tidak lagi hanya menjadi persoalan antara Teheran dan Washington. Semakin luas sanksi diberlakukan, semakin banyak negara yang berpotensi harus menentukan sikap. Cina adalah salah satu yang paling penting. Jika Beijing tetap mempertahankan perdagangan dengan Iran, Washington memiliki pilihan untuk meningkatkan tekanan melalui sanksi sekunder. Namun jika Amerika Serikat benar-benar memberikan tekanan terhadap perusahaan Cina, dampaknya berpotensi menjalar ke hubungan ekonomi kedua negara. Karena itu, konflik Iran berpotensi berubah menjadi salah satu arena baru persaingan geopolitik Amerika Serikat dan Cina. Di tengah kondisi tersebut, Beijing memilih mengirim pesan yang cukup jelas. Cina menganggap hubungan ekonominya dengan Iran berada dalam koridor hukum internasional. Karena itu, Beijing menolak campur tangan atau tekanan sepihak dari negara lain. Sementara Washington tetap mempertahankan posisi bahwa negara yang membantu Iran harus bersiap menghadapi konsekuensi. Dua posisi tersebut kini berhadapan. Amerika Serikat ingin mempersempit ruang ekonomi Iran. Cina justru mempertahankan jalur kerjasama. Jika kebijakan Trump terus diperluas dan Cina tetap menolak mundur, persoalannya bukan lagi sekadar soal Iran. Ini dapat berkembang menjadi pertarungan yang lebih besar mengenai perdagangan, sanksi, dan aturan ekonomi dunia. Dan Iran kini berada tepat di tengah pertarungan tersebut.